Misteri Ninja Banyuwangi. Misteri di balik kejadian yang satu ini itu nggak pernah terpecahkan sampai sekarang. Sebelum kita bahas, perkenalkan namaku Gaida Zunaira. Kalian jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Mari kita bahas tentang misteri Ninja Banyuwangi. Mungkin banyak orang yang belum tahu tragedi ini atau mungkin kalian sudah lupa. Jadi pada tahun 1998 di Banyuwangi, Jawa Timur, ada kasus pembunuhan misterius yang merenggut total korban tewas diperkirakan mencapai 115 orang yang berasal dari 20 kecamatan di Kabupaten Banyuwangi. Tetapi ada juga yang mengatakan korbannya mencapai 143 orang. Jadi di setiap harinya di tahun 1998 itu ada saja penyerangan yang memakan korban. Perharinya itu korbannya bisa mencapai 2 bahkan 9 orang. Nah, pembantaian misterius ini dilakukan oleh sekelompok ninja. Kenapa disebut ninja? Karena sosok pembunuhnya itu benar-benar misterius dan menyerupai ninja. Dari mulai pakaiannya yang serba hitam, terus mereka bercadar kayak gitu. Selain itu mereka ini disebut memiliki kesaktian karena bisa muncul dan menghilang begitu saja. Mereka juga bisa merangkak di dinding hingga melompat di dahan dan batang pohon. Dan saat mereka melakukan aksinya ini disebut membawa handle talking atau HT. Lokasi yang menjadi tempat sasaran para ninja ini biasanya akan mendadak mati lampu dan dalam hitungan menit lampu akan menyala, dan di situ sudah ditemukan korban tewas dengan kondisi yang mengenaskan. Ada yang ditemukan dalam kondisi patah tulang, kepalanya pecah, dan ada juga yang termutilasi. Benar-benar misterius banget. Korbannya diduga rata-rata adalah dukun santet dan ada juga yang merupakan guru ngaji. Saat kejadian ini mulai heboh, Bupati Banyuwangi yang menjabat kala itu yaitu Bapak Purnomo menyerukan kepada pemerintah agar melakukan perlindungan terhadap rakyatnya. Akhirnya, pemerintah melakukan pendataan terhadap beberapa warga yang berprofesi sebagai dukun dan juga beberapa guru ngaji dan kiai, di mana pendataan itu konon dilakukan sebagai upaya melindungi mereka. Tetapi ternyata setelah dilakukan pendataan itu, serangan dari para ninja itu justru semakin membabi buta. Dan parahnya lagi, orang-orang yang terdata itulah yang rata-rata menjadi korban. Akibatnya, Pak Bupati Purnomo kala itu mendapat banyak protes, bahkan warga mendesaknya untuk mundur karena warga berasumsi bahwa langkah yang diambil oleh Bapak Bupati itu justru untuk memberi petunjuk pada para ninja. Jadi sempat muncul teori konspirasi bahwa Bapak Bupati itu turut menjadi bagian dari penyerangan itu. Teori konspirasi lain yang muncul saat itu adalah ODGJ sebagai mata-mata karena bersamaan dengan hebohnya pembantaian itu. Di waktu yang sama itu kayak tiba-tiba banyak sekali ODGJ yang berkeliaran di Banyuwangi. Jadi warga curiga bahwa ODGJ itu adalah ninja yang sedang menyamar untuk memata-matai targetnya. Akhirnya warga mulai menangkap para ODGJ itu dan menghakimi mereka hingga tewas. Anehnya, setelah warga sering menangkap dan menghakimi para ODGJ itu, fenomena penyerangan ninja itu beneran mulai mereda hingga akhirnya hilang.